empirisme, bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman. Kali ini kita akan menelaah lebih dalam konsep intuisionisme dan kita akan mengenal siapakah filsuf Henry Bergson. Di sini sudah hadir pemateri diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Yohanes Slamet Purwadi, dosen tetap dari Fakultas Filsafat di Fakultas Filsafat Unpar. Sebelum kita memulai materi, saya akan membacakan CV singkat dari pemantik kita pada malam hari ini, pemantik diskusi. Nama Dr. Yohanes Slamet Purwadi, dosen tetap di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, Bandung. Pendidikan S1 Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Selesai pendidikan S1-nya di tahun 1996. Lalu beliau melanjutkan kuliah master atau S2 di Peace Studies University of Notre Dame di USA. Beliau selesai mengikuti pendidikan kuliah S2-nya pada tahun 2000. Lalu lanjut mengambil kuliah S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies di UGM Yogyakarta. Selesai tahun 2014. Jabatan sekarang beliau adalah Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan beliau adalah alumni dari Filsafat Universitas Parahyangan, Bandung. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Slamet, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tere. Izinkan saya share bahan dulu. Ya. Oke, baik teman-teman semua. Selamat malam saya ucapkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk meneruskan diskusi Sekolah Filsafat Jalanan ini. Tema pada malam hari ini adalah intuisionisme dengan filsuf Henry Bergson. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas mengenai rasionalisme dan empirisme. Gitu. Nah, apa persisnya intuisionisme? Itu pertama-tama saya tampilkan dulu foto dari filsuf ini. Ya, itu dia, yang namanya Henry Bergson, yang mengusung, mempopulerkan intuisi ya sebagai salah satu alat untuk menafsir, memahami realitas. Ya. Dia hidup tahun 1859 sampai 1941. Itu fotonya. Ya. Saya tidak akan membahas riwayat hidupnya panjang lebar begitu. Saya ingin mengintroduksi saja. Henry Bergson itu adalah filsuf Prancis. Ya. Dia filsuf Prancis. Nah, kita perlu tahu dulu intuisi itu apa sih dalam tradisi filsafat umumnya, gitu ya. Nah, kalau ditempatkan dalam aliran atau tradisi filsafat, intuisi itu lawannya itu rasionalisme. Ya. Intuisionisme itu lawannya rasionalisme. Ya, dari kata dasarnya intuisi, ya, intuisi itu diperlawankan dengan rasio. Itu. Nah, kenapa diperlawankan gitu ya? Ya karena cara kerja keduanya itu berbeda gitu ya. Begini teman-teman, bahwa rasio dan intuisi itu sebetulnya satu dan sama bagian dari kesadaran manusia sebetulnya. Tapi secara akademik kita kita pisahkan, kita bagi-bagi gitu ya, supaya apa? Supaya kita mudah memahami diri kita sendiri sebagai manusia. Ya. Nah, ya rasio itu kerjaannya itu memastikan. Ya.
memastikan, mengkonsep, merumuskan, membuat stabil realitas. Objek realitas itu dibuat stabil, dirumuskan dengan rumus-rumus yang kurang lebih stabil, bisa diandalkan, sehingga kita bisa memahami realitas itu, tidak berubah. Ya. Sementara intuisi, itu cara kerjanya beda sama akal budi atau rasio gitu ya. Intuisi itu menangkap yang disebut peristiwa, menangkap rohnya kehidupan, rohnya realitas, menangkap denyut nadi kehidupan. Namanya peristiwa itu lebih dinamis, event, gitu ya, itu lebih dinamis. Ibaratnya ya rohnya realitas. Nah, kira-kira begitu perbedaan cara pandang, cara nangkep rasio dan intuisi. Gitu ya. Ilmu pengetahuan itu berkembang dari rasio karena memang ilmu pengetahuan itu kerjanya ya memastikan, membuat rumus-rumus supaya kita bisa menaklukkan realitas. Maka ada kapasitas manusia yang katakan saja di luar rasio yang juga perlu kita akui keberadaannya, ya, yaitu intuisi. Nah, intuisi itu apa sebenarnya? Itu ya boleh dianggap sebagai metode untuk menafsir realitas dan kehidupan. Kenapa? Karena hidup manusia itu terlalu rumit, kompleks untuk hanya ditafsirkan oleh salah satu sisi saja, yaitu rasionalitas atau ilmu positif pada umumnya, gitu. Nah, saya ambil contoh misalnya soal keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, gitu ya. Apakah betul-betul setelah kita pikirkan bahwa keputusan itu sungguh-sungguh rasional atau didorong oleh akal budi doang, gitu ya? Saya kira enggak. Ya, kita menimbang-nimbang, kita memutuskan untuk memilih A dan bukan B itu berdasarkan misalnya suara hati, misalkan begitu, atau rasa. Ya, kita harus memutuskan sesuatu. Kenapa kita memilih A dan bukan B? Seperti Anda memilih pacar atau bahkan memilih suami atau istri gitu ya. Ada banyak wanita, ada banyak laki-laki. Kenapa saya memilih si A bukan si B? Nah, kalau dipandang dari sudut rasio saja gitu ya, mungkin agak sulit untuk dipahami gitu ya. Mungkin setelah orang menikah sekian tahun baru dia sadar bahwa bahwa keputusan yang saya putuskan untuk memilih A sebagai istri itu benar-benar pilihan yang tepat, misalkan begitu. Timbang-timbang rasionalnya barangkali sulit untuk dibenarkan, misalkan begitu. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam hidup, ya, peran dari intuisi, peran rasa itu juga mendapat tempat cukup besar di samping rasio. Maksudnya begitu. Jadi hidup itu terlalu kompleks jika hanya dipahami secara rasional. Terus, ya intuisi itu bagian dari evolusi kesadaran. Intuisi itu pada umumnya dibahaskan sehari-hari itu biasanya disamakan dengan dunia rasawi atau perasaan gitu ya. Gitu. Dan ada hubungan antara pengetahuan rasa dan kebenaran. Contoh misalnya ya, teman-teman ya suatu kali misalnya baru ketemu orang, baru kenalan sama satu orang misalkan, Anda bilang intuisi ada atau perasaan Anda bilang kayaknya orang ini nggak baik deh gitu ya. Itu reaksi spontan. Ya, padahal baru kenal, seolah-olah kita tahu. Nah, belakangan baru terbukti bahwa perasaan Anda terhadap dia itu benar. Jadi ada hubungan antara pengetahuan rasawi, perasaan Anda itu, dan kebenaran misalnya. Ini kan sesekali kita alami dalam kehidupan. Apa yang saya rasa itu ternyata benar. Padahal pakai rasa loh. Baru kenal orang itu, tapi tebakan Anda benar. Itu maksudnya ada hubungan pengetahuan rasawi itu ternyata ada benarnya. Ini pengalaman hidup membuktikan itu misalnya. Oke. Sekarang kita lanjut, kan intuisi itu soal rasa gitu ya. Tapi bagaimana sebetulnya rasa ini dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau epistemologis gitu ya. Apa betul bahwa rasa itu memiliki sisi ilmiah
Kalau rasio jelas itu ya. Sains sudah membuktikan. Sains itu kan perpanjangan dari rasio. Lah kalau perasaan bagaimana? Pertanggungjawaban ilmiahnya gitu ya. Nah, saya hanya ya mungkin kita diskusikan ya bagaimana status ilmiah dari perasaan. Tapi kita tahu bahwa dulu misalnya standar kecerdasan itu adalah IQ kan, ya intelligent quotient gitu kan. Nah, IQ itu dihura-hura, artinya dianggap sebagai satu standar yang dominan untuk mengukur kecerdasan intelektualitas orang. IQ, rasio, anggap aja begitu. Tapi ternyata belakangan muncul macam-macam Q. Ada EQ, ada SQ, ya, emotion quotient misalkan begitu. Nah, kebetulan saya nemu satu tulisan dari Kompas misalnya merumuskan perbedaan antara IQ dan EQ gitu ya. Nah, Anda bisa baca di situ kemampuan nalar seseorang untuk memecahkan masalah dan seterusnya gitu ya. Itu IQ ya. Tapi sekarang EQ mendapat tempat. EQ itu menjadi bagian dari kecerdasan juga. Walaupun orang itu pintar, tapi emosinya nggak stabil, kacau. Relasi human relationship kacau. Mau di kampus, di sekolah, di kerjaan. Nah, ternyata orang tidak hanya cukup untuk cerdas, tapi juga mampu menguasai emosinya. Bagaimana emosi itu menjadi kekuatan juga ya, untuk membangun sebuah relasi dengan yang lain misalnya. Dan itu sangat menentukan dalam kehidupan. Ini kecerdasan lain lagi dalam kehidupan ini. Dan itu sumbernya pada apa? Pada rasa, pada perasaan gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, karena itu saya kira intuisi juga termasuk dalam dunia rasawi seperti itu. Diakui adanya, diakui kekuatan intelektualitasnya gitu. Dulu nggak diakui, ya ternyata belakangan malahan ada orang menjadi populer, ya termasuk SQ, spiritual quotient misalkan begitu, dan macam-macam Q yang lain barangkali juga nantinya. Nah kira-kira begitu. Kalau sisi ilmiah epistemologisnya bisa diperbandingkan dengan antara IQ dan EQ gitu ya. Oke teman-teman, kalau dari sudut etimologinya itu intuisi itu apa? Dari bahasa Latin, intuitio berarti pemandangan atau ya mungkin vision lah kayak gitu ya. Vision atau pencerahan gitu ya. Gitu. Itu bahasa Latinnya, intuitio. Bahasa Inggrisnya intuition, artinya gerak hati atau kata hati. Ya kan ini sering kita pakai toh. Kata hati saya, dia itu nggak benar. Kata hati saya itu mesti milih fakultas ekonomi, bukan fakultas filsafat, misalkan begitu. Itu kata hati saya, sering kita pakai dalam bahasa sehari-hari. Itu sebenarnya bahasa lain dari intuisi. Terus dari kamus bahasa Indonesia, intuisi itu diterjemahkan sebagai bisikan hati, gerak hati, daya batin, untuk mengerti dan mengetahui sesuatu tidak dengan berpikir atau belajar. Nah, ini saya garis bawahi atau saya huruf miring gitu ya. Jadi bisikan hati itu cara kerjanya beda sama rasio. Ya, rasio itu kan mesti ya karena kodratnya dia harus mempelajari sesuatu, mengkonsep, ya, merumuskan. Sementara intuisi itu nggak kayak gitu cara belajarnya, cara dia memahami sesuatu gitu ya. Oke, itu dari sudut etimologi. Nah, sekarang kontennya, konsepnya. Pengetahuan intuitif itu merupakan jenis pengetahuan langsung tentang suatu hal atau objek atau perkara tanpa melalui proses pemikiran rasional. Makanya ada istilah mata batin gitu kan. Nah, jadi salah satu karakter menonjol dari intuisi adalah pengetahuan yang langsung. Ya. Kemudian karakternya adalah tidak analitis dan tidak selalu logis. Terus intuisi itu muncul tanpa direncanakan. Ya, maka orang mengkaitkannya dengan dia ini persepsi batin. Bagaimana batin memahami sesuatu, objek atau peristiwa, perkara atau realitas. Intuisi disebut juga ilham atau inspirasi. Makanya ada orang yang namanya juga ilham, gitu ya, atau inspirasi gitu. Dia muncul atau berfungsi. Nah ini menarik ya. Bagaimana kita bisa membenarkan atau mengidentifikasi munculnya intuisi?
Ya, saya kira ini pengalaman semua orang, saya kira. Ketika rasio itu digunakan secara maksimum, malah nggak bisa, macet, ya, menemui jalan buntu. Kan begitu. Kalau kita menemukan suatu problem dan kemudian menemui jalan buntu, ya, secara rasional nggak ada jalan keluarnya, lalu orang-orang tua bilang kan, ya jeda dulu, relaksasi dulu, coba kamu pikirkan lagi, coba merenung sejenak, coba berhenti dulu berpikir, bahkan. Nah, ada jeda, ada relaksasi. Nah, ketika kita jeda, ketika kita tenang, kemampuan intuitif itu tiba-tiba muncul. Ya. Kita mendapat ilham. Akhirnya masalah terpecahkan. Nah, ini salah satu bukti, katakan saja, keberadaan atau paling dirasakan lah ketika intuisi itu muncul, ya, dalam keadaan misalnya mendesak atau dalam keadaan di mana rasio tidak menemukan jalan keluar. Nah, saya hanya mengutip saja, ini omongan umum lah gitu ya. Saya belum cari literaturnya gitu ya. Tapi katanya kan teori gravitasi itu misalnya itu terinspirasi atau terilhami dari apel jatuh ketika Newton duduk sore-sore itu dalam keadaan tenang bisa inspirasi itu muncul. Tiba-tiba dia melihat apel jatuh ke bawah. Nah, muncul kemudian ilham. Ilham mengatakan begini, kenapa apel itu tidak jatuh ke atas, kok ke bawah? Ini cara berpikir unlinear. Ya. Intuisi bekerja tidak secara linear, tapi unlinear. Ya. Atau analogis, asosiatif. Bahwa suatu peristiwa itu menghantar kita pada sesuatu yang lain. Ini kapasitas intuisi. Atau bahasa lainnya disebutnya aha experience. Aha, aku dapat sesuatu. Aha, aku menemukan jalan keluar misalnya. Itu disebut aha experience. Ya, saya kira ini pengalaman kita semua. Tidak analitis, tidak terlalu logis, nggak kita rencanakan, muncul sesuatu di kepala kita, dalam batin kita, sehingga masalah kita itu terpecahkan, misalkan begitu. Nah, ini kira-kira konsep atau ciri dari intuisi ya secara substansial. Nah, kita masuk ke apa namanya topik epistemologi ya. Epistemologi itu kan ngomong soal misalnya sumber pengetahuan dan batas-batas pengetahuan. Kalau intuisi itu dianggap sebagai sumber pengetahuan itu bagaimana gitu ya? Kan sumber pengetahuan bisa dari rasio, dari pengalaman inderawi gitu kan. Kita udah belajar rasionalisme dan empirisme. Nah, kalau intuisionisme bagaimana? Itu yang salah satu filsuf yang cukup peduli pada kemampuan kapasitas intuisi itu adalah Henri Bergson itu tadi, ya. Nah, ini menarik. Intuisi itu baginya adalah suatu kapasitas intelektual manusia untuk mengetahui secara langsung dan seketika non-konseptual, non-dualistik. Ya, kapabilitas atau kemampuan untuk membaca batin, realitas, roh kehidupan secara utuh dan otentik. Nah, coba kita cek terutama mengetahui secara langsung gitu. Jadi rasio itu mengetahui, memahami realitas itu tidak secara langsung loh, tapi secara konsep. Ya. Konsep tentang meja, konsep tentang alam semesta, konsep tentang hidup. Ya. Dengan kata lain, kita itu secara sadar atau tidak itu memahami segala hal di dunia ini karena rasio menciptakan konsep-konsep tentang realitas. Konsep itu abstraksi tentang realitas. Hubungan subjek dan objek itu dijebatani oleh konsep tertentu tentang objek. Baru kita paham, oh objek itu namanya ABCD. Gara-gara kita punya konsep. Ya. Kita beri nama realitas itu, ya ada jutaan nama. Dengan kata lain itu adalah kumpulan konsep. Ya. Jadi kita memahami realitas itu tidak secara langsung. Gitu. Maka kita bisa tahu pohon sebagai pohon karena kita menciptakan konsep tentang pohon. Dari mulai dengan kata pohon, kita tidak perlu meraba si pohon itu ya untuk mengetahui secara langsung artinya pohon. Ya. Dengan kata-kata
P-O-H-O-N, pohon, kita paham itu mewakili pohon. Artinya tanpa menyentuhnya secara langsung. Kira-kira begitu. Jadi kita memahami realitas itu lewat konsep-konsep. Nah, intuisi itu caranya beda, non konseptual, ya, tidak pakai konsep gitu ya. Bagaimana memahami secara langsung itu? Nanti kita akan cek bersama. Itu bedanya. Ya itu seperti tadi itu. Misalnya tadi kasus mengenal seseorang. Kita asal usulnya dan seterusnya. Tapi Anda tiba-tiba langsung mengetahui bahwa orang ini jelek, gitu ya, seperti itu, atau karakternya jahat dan terbukti benar. Nah, kira-kira begitu, ya. Oke, sebelum melihat apa persisnya kekasan intuisi, kita cek dulu ya kelemahan-kelemahan pengetahuan indrawi, ya. Kemudian kelemahan akal. Kelemahan pengetahuan indrawi itu pertama, objek pengetahuan indrawi itu tidak stabil, selalu berubah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi tidak bisa diandalkan, ya. Apa namanya? Dulu hidup lalu mati. Dulu 1 menjadi 10. Pohon bertumbuh. Itu kan persepsi indrawi kita tentang realitas. Realitas itu ditandai oleh perubahan-perubahan, ya. Dan itu merupakan pengetahuan indrawi. Maka pengetahuan indrawi itu tidak bisa diandalkan, tidak stabil dia, semacam itu. Nah, contoh sederhananya ginilah, pokoknya seperti yang saya contohkan, soal air gitu ya. Air itu menurut pengetahuan indrawi itu bisa berubah-ubah, panas, dingin, kemudian bening, kotor, merah, biru misalkan. Nah, itu pengetahuan indrawi tentang air. Tapi dan tidak stabil ya. Tapi ada pengetahuan yang tetap atau stabil tentang air, yaitu lewat rasio, lewat sains misalnya gitu. Nah, rumusnya apa? H2O. H2 itu rumusan stabil tentang air. Tapi ini H2O ini cara pandang rasional, cara pandang sains, gitu ya. Kira-kira begitu. Itu kelemahan pengetahuan indrawi, selalu berubah-ubah. Kemudian pengetahuan indrawi itu hanya menangkap fenomena atau gejala atau tampak luar dari objek atau realitas, hanya kulit luarnya saja, gitu ya. Dalamannya, intinya, hakikatnya tidak kita ketahui. Itu kelemahan pengetahuan indrawi, gitu ya. Maka ada beda antara gejala, fenomena, dan hakikat. Ya, kita mesti tahu itu. Apa yang hakiki, artinya apa yang tidak berubah. Ya, apa yang tidak berubah, apa yang stabil dalam suatu objek atau realitas. Itu kelemahan pengetahuan indrawi ya. Terus kelemahan akal budi, kelemahan rasio. Nah, rasio itu dikepung dan dijejali oleh banyak pertimbangan, oleh hal ihwal, perkara, sehingga sulit untuk sampai pada apa itu inti dari realitas, apa itu hakikat realitas. Jadi akal itu ya nggak fokus gitu untuk memahami realitas. Ya, coba kalau Anda pertimbangkan sehari itu Anda mikirin berapa item, gitu kan? Kepala kita, otak kita itu harus bekerja keras untuk mencerna berbagai hal ihwal, perkara, objek. Ya, karena itu akal itu tidak stabil, tidak pernah fokus. Dengan kata lain lagi, bahasa epistemologisnya, rasio tidak mengantar kita pada pengetahuan yang hakiki tentang realitas atau objek. Ya. Terus kelemahan rasio yang kedua adalah rasio itu hanya mampu memahami bagian, parsial. Lantas bagian itu kemudian disintesis oleh akal. Tapi
sintesis itu tidak sama dengan pengetahuan yang menyeluruh atau holistik tentang realitas atau objek. Ya, ya akal itu hanya memahami bagian tertentu dari realitas, tidak menyeluruh. Kerjaan akal itu adalah mensintesa. Akal atau rasio adalah prinsip integrasi realitas. Ya, tentu penting ya, penting ya. Tapi sintesis itu tidak sama dengan pengetahuan yang menyeluruh. Maka teman-teman, kalau teman-teman ingat, saya kira ada aliran berpikir yang disebut dengan holisme, ya, pandangan yang menyeluruh tentang realitas, gitu ya. Nah, ini adalah aliran berpikir sendiri, gitu ya. Mungkin lain waktu kita akan bahas, tapi intinya cara berpikir, cara menafsir realitas secara tidak fragmenter atau tidak sepenggal-sepenggal, gitu ya. Gitu. Nah, ini juga aliran filsafat yang cukup menarik ya, holisme ini, cara berpikir holistik. Kemudian ada kata Immanuel Kant, filsuf lain ya, dia bilang akal itu tidak mampu mencapai pengetahuan langsung atau noumena, ya bahasa Latinnya, tentang objek. Akal hanya melihat parsial saja, atau fenomena saja, atau tampak luar saja. Nah, ini ditegaskan lagi oleh seorang filsuf yang namanya Immanuel Kant. Jadi kesimpulannya, indera dan akal menghasilkan pengetahuan yang tidak utuh, sedangkan intuisi, ya, kata Berzon, memiliki kapasitas untuk mencapai pengetahuan yang utuh, hakiki, dan stabil dari realitas. Nah, sekarang kita lihat intuisi atau dunia rasawi, gitu ya. Intuisi itu mampu menafsir realitas tanpa terhalang oleh kategori-kategori rasional, tanpa ada jarak antara subjek dan objek. Ya. Nah, kira-kira begitu. Lagi-lagi, rasio itu ketika mencerna realitas selalu ada dalam kategori subjek dan objek. Aku dan bukan aku. Itulah disebut pengalaman. Ya, pengalaman itu adalah hubungan antara subjek dan objek. Di tengah-tengah antara subjek dan objek itu ada konsep atau kategori tertentu, ruang waktu, relasi, identitas, dan seterusnya. Nah, intuisi itu mampu memahami realitas tanpa terhalang oleh kategori-kategori subjek dan objek. Kira-kira begitu. Intuisi mampu mewadahi pengalaman-pengalaman yang spesifik, misalnya pengalaman yang disebut eksistensial. Itu pengalaman hidup manusia yang dirasakan secara langsung, ya, bukan yang ditafsirkan oleh akal budi. Ya. Misalnya, akal tidak dapat mengetahui persis rasa cinta dan pahit getirnya kehidupan, tetapi hatilah yang paling merasakannya. Nah, hati, rasa, intuisi itu adalah kapasitas untuk memahami pengalaman secara langsung, menafsir realitas secara langsung. Cinta misalnya, atau penderitaan misalnya, itu ya mungkin bisa dibahasakan secara rasional. Tapi yang paling merasakannya adalah orang yang mengalaminya, kan? Itu disebut pengalaman langsung. Kita bisa berteori tentang apa itu cinta, apa itu penderitaan, ada filsufnya itu teh. Nah, tapi lain ketika orang yang mengalami cinta itu secara langsung. Lain ketika ada orang yang mengalami penderitaan ketika zamannya Nazi misalnya, gitu. Nah, kira-kira begitu kapasitas intuisi yang mampu memahami, merasakan langsung yang disebut dengan objek atau pengalaman itu. Nah, dalam tradisi filsafat Yunani ada istilah gnosis. Ya. Intuisi itu kurang lebih sejajar dengan gnosis, pengetahuan tentang rahasia ilahi dan segala peristiwa di dunia ini ya, yang diperoleh melalui getaran batin. Ya, bahasa lainnya itu intuisi itu ya tadi seperti yang diterjemahkan dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, ya gerak batin, getaran batin, bahasa batin, kata hati. Ini nih yang mampu untuk merasakan secara langsung apa itu kenyataan, misteri kehidupan, ya kira-kira begitu. Maka orang-orang yang
pernah belajar meditasi misalkan ya, belajar meditasi. Dulu saya juga pernah belajar meditasi itu ya. Ada istilah meditasi tanpa objek. Nah, itu dia. Coba renungkan apapun, dirimu sendiri, jantungmu, di sekitarmu, ya, secara langsung, rasakan itu secara langsung. Jadi atau menghapuskan objek-objek dari kepalamu, dari pikiranmu. Objek itu dihilangkan. Biar apa? Biar Anda bisa merasakan gerak hati Anda sendiri. Ini kan pengalaman langsung. Siapa aku? Merenungkan aku. Itu adalah merenungkan aku sebagai subjek tanpa objek. Ya. Bagaimana kita merasakan gerak batin kita sendiri. Maka pikiran ekstrimnya harus dilepaskan. Karena pikiran itu selalu menciptakan objek. Ya. Pikiran itu selalu menciptakan objek. Bahkan ketika kita berpikir, kita itu ada dualisme di situ. Ya. Pikiran dan objek yang dipikirkan. Aku berpikir tentang pikiranku sendiri. Aku yang berpikir subjek, pikiranku sendiri objek. Pikiran itu seperti itu kerjanya. Maka ketika meditasi, Anda diminta untuk ya menyisihkan pikiran Anda, nggak usah bekerja dulu. Pikiran diistirahatkan, rasakan diri Anda sendiri, batin Anda sendiri, gerak hati Anda sendiri, dan itu yang disebut dengan pengalaman langsung juga itu. Nah, kira-kira begitu kerjanya atau cara kerja intuisi. Ya. Nah, ini ada banyak sekali penjelasan mengenai intuisi. Jadi secara epistemologis tuh ya kita harus melihat ini sebagai suatu kemungkinan bahwa memang ada yang disebut dengan pengetahuan langsung, ya. Pengetahuan yang mengatasi perbedaan atau dualisme subjek-objek. Lantas kalau begitu mungkin ya intuisi itu adalah suatu jenis pengetahuan yang lebih tinggi, jangan-jangan ya. Cara kerja dan wataknya, karakternya itu berbeda dengan pengetahuan yang diungkapkan oleh indera maupun akal. Nah, secara teoretik, Bersong itu membagi dua jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan mengenai knowledge about, dan pengetahuan tentang knowledge of. Pengetahuan pertama itu pengetahuan jenis diskursif atau simbolis, ya, tak langsung. Gitu. Pengetahuan ini dihasilkan sebagai terjemahan dari realitas. Bentuk, berat, jumlah, ya. Saya lompat aja. Jadi sebuah disiplin ilmu itu merupakan terjemahan segmen tertentu dari realitas. Ya. Itu yang disebut dengan pengetahuan mengenai, ya. Knowledge about. Ya, ilmu fisika itu hanya meneropong segmen jenis sisi tertentu dari realitas, yaitu fisiknya. Biologi juga menerjemahkan bagian tertentu dari realitas, yaitu aspek kehidupannya. Psikologi juga segmen tertentu dari manusia, yaitu misalnya jiwanya, bukan badannya. Nah, kira-kira begitu. Itu kan sebenarnya ilmu-ilmu itu menerjemahkan satu sisi dari realitas. Nah, ini pengetahuan disebut dengan simbolis. Lalu matematika pakai simbol-simbol, angka, dan umumnya disiplin ilmu itu memiliki simbol-simbol tertentu, bahasa tertentu, ya. Itu pengetahuan pertama. Pengetahuan kedua itu, nah ini menyangkut intuisi tadi, pengetahuan langsung atau pengetahuan intuitif, ya, gitu. Nah, dibedakan lagi, misalnya intelektualitas atau rasio pada umumnya itu bersifat analitik, menghitung, mengukur, membandingkan, memastikan. Sementara intuisi itu unsur yang menangkap kebebasan, elang vital, daya kehidupan, dan becoming atau keseluruhan. Jadi ini kategori-kategori realitas yang bisa ditangkap atau diwadahi oleh apa yang disebut dengan intuisi. Intuisi menangkap roh kehidupan, menangkap keseluruhan, menangkap apa yang disebut dengan becoming,
becoming, menjadi, atau keberlangsungan, kemenjadian, itu kan proses yang terus-menerus berlangsung. Tidak bisa distabilkan, tidak bisa dikonsep. Ya. Kira-kira intuisi itu mewadahi aspek-aspek yang tidak terumuskan oleh rasio. Ya. Kira-kira begitu, becoming, dinamika, keseluruhan. Nah, maka intuisi itu membebaskan manusia dari ketertutupan waktu matematis dan kategori tetap atau statis. Hal-hal yang sifatnya eksak, pasti. Ya kan kita butuh apa yang disebut dengan intuisi. Karena apa? Karena tidak semua kehidupan ini bisa dimatematika,kan, bisa dipastikan. Ya, tidak statis. Dan kata lain, intuisi menangkap realitas sebagai peristiwa menjadi atau becoming. Nah, jadi supaya jangan berteori melulu, saya kasih contoh. Misalnya konsep waktu objektif dan waktu subjektif. Ini dari sudut intuisi ya. Bagaimana waktu itu dipandang dari sudut intuitif. Nah, secara teknis istilahnya itu disebutnya waktu subjektif. Nah, waktu objektif atau kronologi disebutnya itu adalah waktu yang biasa kita hayati sehari-hari, ya, detik, menit, jam, gitu ya. Simbolnya adalah jam dinding, jam tangan. Itu waktu objektif, sejam, 2 jam. Ya. Nah, intuisi itu menangkap waktu bukan dengan cara itu. Ya. Dia karena dunia rasa, maka disebutnya waktu subjektif. Disebutnya keberlangsungan atau bahasa Perancisnya durée, gitu ya. Waktu dalam sudut pandang intuitif adalah waktu yang berproses, gitu ya. Waktu yang berproses. Maka teman-teman pasti juga suka mendengar bahwa pekerjaan yang paling tidak disukai semua orang adalah menunggu. Ya, menunggu. Menunggu itu pekerjaan yang paling sulit. Ya, makanya bilang, walaupun menunggu 5 menit, sepertinya setahun misalnya. Menunggu 1 menit, 2 menit, itu seperti menunggu selama 1 tahun. Artinya apa? Waktu objektif bilang, itu cuma 1 jam kamu menunggu. Tapi secara subjektif, secara intuitif, kamu merasakannya seperti setahun. Misalnya seorang suami lagi menunggu kelahiran bayi, misalkan begitu. Coba kamu tanya bapak ibu kamu, ketika menunggu kamu lahir, apa perasaan mereka? Padahal mungkin cuma hanya 1 jam, 2 jam gitu ya. Tapi gelisahnya ampun-ampunan kan, menunggu bayi lahir ini. Waktu itu tidak lagi detik per detik itu menjadi sangat berharga. Jadi seperti lama sekali gitu ya. Kok saya sudah nunggu 1 jam, suara bayi yang nangis mau lahir itu kok belum muncul gitu ya, gelisah kan? Nah itu waktu subjektif atau waktu intuitif, ya kira-kira begitu. Sementara teman-teman orang yang kecanduan drug, misalnya heroin atau apalah gitu ya, mereka justru mengharapkan waktu itu berlangsung lama sekali, kenikmatan menikmati drug itu. Jadi penghayatan soal waktu itu sangat subjektif, sangat intuitif. Jadi mungkin dia ngedrug itu hanya sejam, tapi rasanya kebahagiaan surgawi itu mungkin berlangsung lama gitu ya. Nah, itu yang disebut waktu sebagai peristiwa, sebagai proses menjadi gitu ya. Tidak tergantung pada detik objektif, tidak tergantung pada jam dinding atau jam tangan gitu ya. Nah, ini wilayah-wilayah intuitif. Ya, kira-kira begitu. Intuisi sebetulnya adalah naluri, insting yang menjadi kesadaran diri. Dan ya dia punya porsi terutama untuk menuntun kita kepada kehidupan interior, kehidupan batin, ya. Gitu. Nah, secara evolusi kan kita tahu bahwa manusia itu memiliki semua level kesadaran. Dari kesadaran vegetatif, instinktif, intuitif, dan kesadaran rasional, misalkan begitu. Maka saya kira secara evolutif
insting yang menjadi intuisi ini, yang menjadi sadar diri ini adalah bagian dari kita. Cuman kan karena peradaban ini dikelola secara rasional, maka kemampuan naluriah, kemampuan instinktif seperti hewan, seperti seperti hewan, tidak muncul gitu ya, semacam itu. Atau kesadaran vegetatif. Kita punya loh kesadaran tumbuh-tumbuhan. Contohnya, ibu saya kalau misalnya nanam cabai itu cepat hidupnya itu loh, subur gitu ya. Orang bilang tangannya dingin gitu ya. Jadi tanaman apapun yang ditanami, yang dikelola oleh ibu saya itu subur. Nah, ketika saya menanam cabai waktu kecil gitu ya, selalu mati. Tangan saya panas. Dan kata lain, ibu saya itu punya kesadaran tumbuhan atau vegetatif yang cukup kuat. Kira-kira begitu. Nah, ini ada pada manusia, termasuk juga naluri-naluri instinktif atau intuisi, gitu ya, semacam itu. Oke. Nah, teman-teman, begini. Salah satu bidang pemikiran atau apalah yang mengakomodasi katakan saya begitu kemampuan intuitif adalah mistik atau kesadaran mistik atau mistisisme. Maka orang ada istilah intuisi mistik. Mistisisme adalah bidang yang dekat dengan kemampuan intuisi. Nah, supaya lebih agak konkret ya, intuisi dalam kesadaran mistik ya. Intuisi mistik itu diterjemahkan sebagai persatuan aku dan Tuhan pribadi. Atau bukan dengan bersatu dengan Tuhan, tapi bersatu dengan kesadaran kosmik ya. Kesadaran alam semesta ini. Aku dan semesta jadi satu. Aku dan Tuhan jadi satu. Manunggaling Kaula Gusti misalkan. Nah, ini kan bahasa mistik, intuisi mistik. Aku merasa bahwa aku dan Tuhan adalah satu. Aku dan alam semesta adalah satu. Nah, ini bahasa mistik. Ini bahasa intuitif. Nah, mistisisme merupakan suatu kondisi pemahaman dan pengetahuan di mana kondisi tersebut, dalam kondisi tersebut tersingkaplah hakikat realitas. Jadi hakikat realitas itu menurut pengalaman mistik atau pengalaman intuitif itu bersifat abadi dan non-dualistik. Jadi para mistikus itu kalau ditanya pasti mereka merasa paham mengenai hakikat realitas itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah mampu mengatasi kesadaran rasional. Salah satu ciri kesadaran rasional adalah dualisme itu tadi subjek-objek. Para mistikus ini sudah tidak lagi dikuasai oleh dualisme. Para mistikus inilah yang bisa mencicipi rasa abadi dari realitas ini. Gitu. Ini semua mengandaikan juga metode intuitif. Ya. Nah, mungkin kita ini agak susah memahami bahasa-bahasa yang seperti ini. Mengapa? Karena apalagi mahasiswa. Ya. Karena kita ini kan di persekolahan, di kampus-kampus, yang diberdayakan terutama ya kemampuan rasional atau rasio, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau Anda sesekali misalnya ngobrol dengan para biksu misalkan gitu, atau para mistikus misalnya begitu, akan muncul omongan-omongan seperti ini. Ya. Seperti itu. Nah, ada satu filsuf namanya Bertrand Russell, itu juga penting untuk dikutip. Ya, dia bilang, ya ini adalah pengetahuan intuitif ini pengetahuan yang sah, ya sah. Pemahaman batin yang disebut insight itu adalah bagian dari metode pengetahuan. Itu kebalikan dari pengetahuan rasional analitik. Jadi ada dimensi kemampuan manusia yang tidak
semata-mata analitis, rasional, ya, pasti, gitu ya, eksak, ya. Nah, itu yang disebut dengan kapasitas intuisi, ya, atau pemahaman batin, gitu ya. Ya mungkin teman-teman hari-hari atau dalam selama hidup ya, saya kira sesekali 2 kali mengalami hal-hal yang semacam ini. Kapasitas batin Anda berbicara. Suatu keputusan Anda adalah suatu keputusan hasil dari olah batin, misalkan begitu. Ya. Atau ketika menemui jalan buntu, tiba-tiba ada insight, ya, insight atau aha experience itu tadi itu. Saya kira ini pengalaman manusiawi karena memang secara evolutif kita punya wadah kemampuan intuitif itu masalahnya. Gitu. Maka Bertrand Russell pun mengaku itu. Ya ini harus diakui sebagai metode pengetahuan. Nah, itu kira-kira intuisi. Ya, kritik. Nah, memang dalam apa ya? Dalam konteks ilmu pengetahuan misalkan begitu, ada persoalan mengenai status epistemologis intuisi. Itu. Pengetahuan intuisi itu ya kebenarannya sulit diukur, bersifat apa ya? Bersifat individual. Maka jatuh ke subjektivisme radikal misalnya. Itu sekedar pengalaman pribadi, gitu kan? Tapi begini juga ya, ya kan memang tidak banyak orang mengalaminya gitu ya. Tapi kalau di jumlah-jumlah, kalau dalam sejarah segala macam toh, itu tuh ada gitu ya. Dan itu ada bukti-buktinya misalkan begitu. Kenapa tidak mendapat tempat dalam konteks ilmu pengetahuan pada umumnya gitu ya. Emang ada sekolah apa namanya kecerdasan intuitif gitu ya. Ya mungkin EQ tadi barangkali juga ya. Itu suatu pengakuan loh EQ itu. Ya, emotion quotient itu. Dan mungkin bisa dipelajari juga gitu kan. Nah, tapi tidak populer gitu kan. Tidak masuk ke dalam sekolah-sekolah formal. Semacam itu pengetahuan langsung ini atau intuisi ini. Yang populer ya pengetahuan ilmiah yang mengandalkan rasio itu tadi. Yang mencoba untuk merumuskan, memastikan, mengkonsep segala hal. Terus, seperti saya singgung tadi itu ada persoalan bahasa. Ungkapan-ungkapan intuisi mistik misalnya, apakah bisa dipandang sebagai sebuah kebenaran? Apa itu kebenaran? Nah itu kan para mistikus menganggap bahwa ini sebuah kebenaran. Ya. Ungkapan bahwa saya itu bersatu dengan Tuhan, saya itu satu dengan kosmos, itu adalah sebuah kebenaran. Maka pertanyaannya apakah itu kebenaran? Kebenaran menurut fisikawan beda lagi. Misalnya. Nah ini kan persoalan jadi rumit ketika menyentuh soal ungkapan, soal bahasa, gitu. Nah, terus yaitu konsep-konsep batin, mental seperti cinta dan benci misalnya itu berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lain. Jadi syarat pengetahuan kan universal, objektif gitu kan. Tapi yang namanya dunia rasa, cinta, benci, itu kan antara manusia satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Kalau mau menjadi ilmiah ya harus universal, objektif, ya. Cinta itu satu dan sama rasanya, misalkan begitu. Dimanapun manusia berada, suku apapun, background ideologi apapun, misalnya. Sementara ya itu dunia rasa itu ya begitu, dunia yang penuh misteri, penghayatannya, pengalamannya itu berbeda pada setiap orang sehingga sulit untuk mencari universalitas. Padahal syarat ilmiah, keilmiahan adalah universalitas. Itu problemnya. Kalaupun intuisi itu pengetahuan langsung, ya tidak setiap orang mempunyai pengalaman yang sama. Sulit untuk dirumuskan langsung itu kayak apa sih? Mungkin pada setiap mistikus beda-beda rasa ketika merasakan kehadiran Tuhan, batinnya menyatu dengan batin Tuhan, misalnya begitu. Langsungnya langsung yang bagaimana? Mungkin pada setiap orang berbeda-beda juga, gitu kan? Nah, tapi ada kesepakatan.
Ya, mungkin kita sepakat bahwa pengetahuan intuitif tidak mengenal objek yang lahiriah, fisik, ya, melainkan mengenai kebenaran dan hakikat suatu objek. Ya, pengetahuan yang bersifat abadi, ya, pengetahuan-pengetahuan yang hakiki, ya, ya itu juga bisa disebut universal, ya. Apa namanya? Yang disebut hakiki itu kan berarti universal juga sebetulnya, ya. Tapi intinya pengetahuan intuitif itu bukan pengetahuan tentang objek-objek yang bersifat materialistik, fisikal gitu ya. Tapi hakikat, inti dari realitas. Ya, itu mungkin kita sepakat. Atau para pemikir sepakat lah gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Bertrand Russell, ini kan metode pengetahuan yang beda dengan analisa rasional. Terus yaitu kita belum tahu cara kerja dan peralatan untuk mengukur bagaimana intuisi ini berproses ya, gitu. Jadi sekali lagi masih jatuh ke dalam pengalaman-pengalaman individual. Ya misalnya begini kata hati, ya kata hati itu apa sih persisnya gitu ya? Bagaimana dia bisa dibenarkan secara rasional itu, yang disebut kata hati itu. Ya. Padahal kita semua punya kan? Kita semua punya hati gitu. Kita memanfaatkan itu, menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, gitu. Tapi ya kadang benar, kadang tidak, begitu kan? Makanya kata hati itu barangkali tidak selalu benar, misalkan begitu. Ya bagaimana dia bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, misalkan. Nah ini dunia rasawi, dunia intuisi itu ya begitu, tidak hitam putih, abu-abu gitu ya. Nah agak sulit untuk dipertanggungjawabkan, bukan apa sih, ya dibenarkan secara rasional lah gitu ya. Ya mungkin kita butuh riset yang lebih mendalam mengenai keberadaan, kemampuan yang disebut dengan intuisi itu. Tapi sekali lagi bahwa EQ, emotion quotient itu diakui, itu suatu ya bentuk pengakuan bahwa itu ilmiah, gitu ya, ilmiah karena bisa dipelajari juga, dan itu bagian dari kecerdasan manusia. Nah kira-kira begitu teman-teman ulasan saya atau presentasi saya mengenai intuisi gitu ya. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Tidak harus saya yang menjawab, saya kira kita diskusi bareng aja gitu ya. Siapa tahu ada teman-teman yang punya pengalaman lah berkaitan dengan tema intuisi pada malam hari ini yang memperkaya Henry Bergson misalkan begitu kan. Begitu kira-kira. Oke, waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Slamet untuk waktunya sudah membagikan tentang intuisionisme. Mungkin sekarang ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, bisa via personal chat atau langsung raise hand. Dipersilakan. Atau bisa langsung di-mute aja. Di-unmute aja. Ya, boleh secara langsung aja, nggak apa-apa. Seperti yang kemarin juga. Ya, bisa di-unmute atau di-raise hand. Silakan teman-teman. Sabar, Pak. Sabar. Yep. Udah ada yang nanya nih, Pak, lewat chat. Ya, silakan. Dari Titin Sumarni. Izin bertanya, ada 3 pertanyaan nih, Pak. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak terhadap kritik yang diberikan oleh Bertrand Russell atas intuisionisme? Baru yang kedua, apakah Henry Bergson sempat memberikan feedback atas kritikan Bertrand Russell? Jika iya, bagaimana feedback-nya? Lalu pertanyaan yang terakhir dari
Kak Titin, apakah ada pengkritik intuisionisme selain Bertrand Russell? Jika ada, bagaimana pula kritikannya? Ya, baik Mbak Titin ya. Ini yang pertama dulu itu pendapat saya tentang pendapat dari Bertrand Russell gitu ya. Untuk saya pribadi, saya kira saya setuju dengan Bertrand Russell. Seperti yang saya kemukakan dalam introduksi pada awal tadi, ya hidup manusia itu terlalu misterius dan terlalu kompleks kalau hanya dijelaskan secara rasional gitu ya. Gitu. Ya ada banyak contoh saya kira ya, bahwa perhitungan kita atau pertimbangan rasional kita tentang kehidupan, misalnya, itu ya ada kalanya juga meleset. Ya. Pekerjaan rasionalitas itu adalah mencoba untuk memastikan bahwa sesuatu itu berjalan sesuai dengan rencana, misalkan begitu. Dianalisa sedemikian rupa sehingga sesuai dengan rencana, gitu ya. Tapi ternyata hidup ini terlalu luas, terlalu licin untuk direncanakan. Ya. Kadang-kadang rencana itu meleset. Ya. Masih ingat apa namanya? Ya ada banyak contoh, misalkan secara dalam dunia ilmiah, misalnya meledaknya pesawat Challenger tiap hari kan, meledaknya pesawat Challenger itu ya apa yang kurang sempurna gitu ya, perencanaan, para ilmuwan ada di situ ya, pesawat ulang-alik luar angkasa dulu waktu zaman saya SMA gitu ya, itu heboh di seluruh dunia gitu ya. Nah, para ilmuwan heran apa yang salah dengan semua yang sudah direncanakan gitu ya. Ada satu titik lubang jarum bocor di situ, ya meledaklah pesawat itu gitu kan. Nah, secara rasionalitas ilmiah itu sudah maksimum gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan rencana, gagal. Nah ini ilustrasi yang mungkin sedikit ekstrim gitu ya. Rasionalitas itu ada batasnya gitu ya. Untuk merencanakan dan merumuskan kehidupan maupun realitas. Ya. Hidup pribadi maupun realitas ilmiah juga sama gitu ya. Nah, maka Bertrand Russell benar bahwa paling tidak kita mengakui bahwa intuisi atau insight ya itu bisa berperan dalam kehidupan, ya. Bisa berperan dalam kehidupan, mendapat tempat dalam kehidupan sebagai perspektif filosofis, ya, sebagai perspektif filsafat misalkan, ya itu sudah diakui adanya, dan ya buktinya ada filsuf Bersong ini misalkan itu yang membela coba untuk menggali ya kemampuan intuitif ini dalam kehidupan manusia. Paling tidak ini menjadi perspektif bagi kita dalam memahami realitas gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Sikap saya sih mendukung atau setuju dengan Bertrand Russell. Ya, barangkali kita butuh riset aja, riset yang lebih mendalam, lebih luas ya mengenai power, kekuatan dari intuisi ini dalam dunia ilmiah misalkan begitu ya, kira-kira begitu yang pertama. Yang kedua tadi itu apa ya, bisa diingetin lagi yang kedua? Bisa Pak. Kalau pertanyaan yang kedua itu, apakah Henry Bergson sempat memberikan feedback? Wah, itu aku nggak tahu atas kritikan Bertrand Russell. Jika iya, bagaimana feedbacknya? Wah, aku belum membaca literatur itu. Jadi ya maaf, saya belum bisa menjawab ini pertanyaan. Itu dulu barangkali ya. Ya, kita sama-sama mencari nanti. Gitu. Saya nggak tahu bagaimana tanggapan Bersong terhadap Russell gitu ya. Atau saya nggak tahu nih periode kehidupannya, barangkali si Bersong sudah meninggal, kemudian Bertrand Russell memberi tanggapan atau semacam itu, barangkali. Ya. Terus yang ketiga, Mbak?
apakah ada pengkritik intuisionisme selain Bertrand Russell? Jika ada, bagaimana pula kritikannya? Oh, juga saya nggak bisa jawab apakah ini ada lagi mengkritik Berzong gitu ya. Nah, tapi mungkin kita ini ya, kita yang hidup sekarang ini di dunia yang dikelola secara rasionalitas instrumental ibaratnya begitu, juga bisa memberikan kritik. Kritik itu kan bukan hanya mencari kelemahan gitu kan, tapi apakah betul bahwa intuisi itu apa namanya bukan ada tapi bisa dimanfaatkan dalam kehidupan misalkan begitu. Kritik yang ibaratnya positif, pengetahuan langsung ini, apakah betul-betul bisa membawa kita menjadi manusia yang lebih manusiawi sebagai perspektif alat tafsir kehidupan misalkan begitu. Nah, tapi secara aliran berpikir mistisisme misalkan begitu, itu jelas-jelas memanfaatkan intuisi sebagai salah satu sarana untuk misalnya mencapai kebenaran abadi misalkan begitu. Nah, mistisisme itu menjadi sebuah aliran berpikir yang memanfaatkan intuisi sebagai metode gitu. Nah, saya kira ini juga harus diakui sebagai sebuah kebenaran ya. Itu tadi kita mesti membahas lagi apa itu kebenaran. Pasti bukan kebenaran fisika yang kita bahas di sini kalau kita menyentuh wilayah mistik atau wilayah-wilayah intuitif semacam itu. Nah, mungkin kita bisa mengajukan kritik dalam arti seperti itu, dalam arti membenarkan, menjustifikasi, mengembangkan intuisi ini sebagai perspektif kehidupan. Kalau mahasiswa Fakultas Filsafat misalkan bisa mengangkat intuisi ini sebagai tema skripsi atau tesis, misalkan begitu, untuk pertanggungjawaban ilmiahnya, misalkan. Mistik, misalkan, hampir semua kebudayaan mengenal mistik. Semua agama-agama mengenal mistik. Dalam mistisisme, dalam dunia mistik itu, pasti menggunakan metode intuitif atau intuisi yang berperan di situ. Bukan rasio, ya. Kalau sains jelas rasio mendapat tempat utama. Gitu. Kalau mistik intuisi. Nah, kira-kira begitu bedanya, gitu ya. Seperti itu kira-kira Mbak. Terima kasih. Baik Pak, ada pernyataan lagi dari Saudari Titin. Saudari Titin mengatakan kalau kritik Bertrand Russell, he said, intuisi dimiliki oleh manusia dan binatang, sehingga inteleklah yang menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Jika pengenalan sejati didapat dari intuisi, maka intelek merupakan sebuah kemalangan bagi manusia. Begitu katanya. Intelek adalah sebuah kemalangan bagi manusia. Nah, begini, dalam tradisi akademik, dalam tradisi ilmiah, itu biasa terjadi pemilahan-pemilahan. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa intinya sebenarnya kesadaran. Kesadaran itu dipecah, dibagi-bagi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita gampang memahaminya, ya, gampang menganalisanya, gitu ya. Maka ada kesadaran vegetatif, kesadaran intuitif, kesadaran instinktif, kesadaran intelektual atau kesadaran rasional begitu. Itu ada dalam diri manusia yang disebut dengan kesadaran, gitu kan. Nah, itu sebetulnya hanya pemilahan secara ilmiah saja sebetulnya. Padahal dalam penghayatan kehidupan sehari-hari itu semua berkelindan, itu semua bercampur baur gitu ya. Kadang-kadang intuisi muncul, rasio mungkin lebih dominan. Ya. Kadang-kadang kesadaran vegetatif kita juga muncul, seperti ibu saya tadi misalkan gitu ya. Jadi permasalahannya adalah sebetulnya ini hanya soal ini pemilihan secara ilmiah saja. Semuanya kita anggap penting, ya memang penting. Intelektualitas juga penting dong. Kemampuan kita untuk memilah,
merumuskan, mengkonsep itu penting bagi kehidupan. Tapi bahasa batin atau kehidupan batin juga penting. Ya, semacam itu kurang lebih. Nah, ini dalam rangka keilmiahan, maka kita pilah-pilah, kita pecah-pecah. Oh, dalam sains itu apapun diobok-obok loh. Apapun dipotong-potong jadi kecil-kecil gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa dipahami. Manusia itu pecah menjadi secara medis misalkan jantung, paru-paru, ada dokter ahli jantung, ahli paru-paru dipecah semua. Ahli jantung nggak ngerti apa-apa mengenai paru-paru. Saking spesifiknya gitu ya. Sudah terfragmentasi ya, katakan sebegitu. Tubuh kita dipecah jadi berbagai macam disiplin ilmu itu. Ahli neurologi hanya ngotak-atik syaraf manusia gitu. Ahli jantung, kardiologi ada ilmunya. Gila itu. Makanya secara ilmiah apapun dibongkar, dipecah-pecah gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Oke Pak, ada yang mau bertanya lagi dari Bang Peri Farouk. Silakan Bang, kalau misalnya mau bertanya bisa di mute aja. Oke, makasih. Sudah terdengar ya, Mbak? Ya, saya mendengar. Jelas suaranya. Oke, salam dan doa terbaik bagi kita semua. Menarik sekali tema Henry Bersong ini. Dan ini tema yang sebetulnya di filsafat jarang sekali dibicarakan gitu ya. Lebih banyak dibicarakan di pinggiran-pinggiran gitu. Kalau di filsafat Islam sendiri lebih dibicarakan di bidang tasawuf atau yang tadi disebut oleh Pak Slamet sebagai mistik gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama begini. Apakah intuisionisme itu sebagai substitusi dari rasionalisme maupun empirisme ataukah komplementer gitu ya? Atau mungkin juga jalan tengah yang diajukan oleh Bersong atau sebelum Bersong itu siapa gitu ya namanya Brouwer atau siapa gitu ya yang menciptakan intuisionisme itu. Nah, itu apakah apa sih namanya untuk menengahi perdebatan yang sangat sengit antara rasionalisme dengan empirisme gitu kan, atau mengajukan satu substitusi daripada pengetahuan yang benar itu fundamennya adalah intuisi gitu ya, bukan akal maupun bukan panca indera gitu kan, atau komplementer gitu loh. Karena kalau saya sih melihat sebetulnya pembagian tiga besar epistemologi itu, rasionalisme, empirisme, dan intuisionisme itu kan sebetulnya komplementer. Kapan itu menjadi pengetahuan yang bisa dicapai oleh manusia, begitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, intuisionisme erat kaitannya dengan pengetahuan terberi ya Pak, subjektif gitu. Karena dia lebih dekat dengan misalnya mistik begitu. Nah, apakah intuisionisme itu juga mengarahkan kita pada relativisme pengetahuan? Gitu. Artinya pengetahuan adalah pengalaman intuisi masing-masing. Jadi, kalau pertanyaannya seperti pertanyaan kepada ilmu pengetahuan sains gitu, apakah ada standar nilai objektifnya dari intuisionisme itu gitu? Jadi pengetahuan intuisi ini begini loh standarnya gitu kan. Kalau misalnya si René Descartes kan dia bilang bahwa pengetahuan tuh harus bisa dipecah-pecah gitu kan, clear and distinct begitu seperti itu gitu. Terus ada yang bisa diobservasi, bisa dibuktikan, bisa apa. Nah, kalau di intuisionisme itu ada standar objektifnya enggak gitu. Sehingga subjektif pengetahuan hasil dari intuisi masing-masing orang gitu kan, itu bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. Nah, kemudian kalau misalnya itu khas gitu ya, subjektif, berarti pengetahuan itu pengetahuan yang sangat bukan ideal,
yang sangat berkasta gitu, Pak. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengajukan kebenaran sebuah pengetahuan intuisionisme gitu kan. Karena ya apalagi misalnya di dunia sekarang, di dunia informasi, berarti orang yang mengemukakan pengetahuannya sendirilah yang pengetahuan yang bisa mengungkapkan pengetahuannya lah, yaitu yang menguasai dalam tanda petik kebenaran intuitif begitu. Artinya ini sangat classy banget gitu loh pengetahuan intuisionisme ini. Kemudian yang ketiga, nah kalau misalnya ilmu sebagai pengetahuan, seni juga sebagai pengetahuan, kalau menurut Nietzsche kan pengetahuan tertinggi itu sebenarnya ada di seni gitu. Nah, apakah Nietzsche bisa dianggap sebagai intuisionisme gitu? Intuisionisme, penganut intuisionisme gitu kan? Karena menurut dia ya ilmu pengetahuan ada batas-batasnya yang sangat jelas gitu kan? Dan menurut dia nanti pengetahuan itu akan berakhir di seni gitu loh. Masing-masing akan punya kebenaran tentang keindahan, kebenaran atau kebaikan dalam sesuatu begitu Pak. Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas siapa tadi teh? Mas Ferry ya, Mas Ferry. Dari Faruk ya, dari Faruk. Oke, ada 3 pertanyaan. Semoga saya bisa ingat semuanya gitu ya. Gitu. Yang pertama mengenai apakah ini komplementer atau substitusi gitu ya. Ya dalam kalau dari kacamata akademik sekarang itu kita lihat memang kita membagi-bagi berbagai macam aliran filsafat. Aliran filsafat itu ya bisa dipandang sebagai aksi reaksi gitu ya. Ya seorang filsuf tentu saja punya kelemahan-kelemahan. Dia melihat manusia dari sudut pandang tertentu dan itu menjadi dominan, ada pengikutnya, ada yang mengembangkannya dan akhirnya menjadi isme tertentu misalnya gitu ya. Ada idealisme, ada yang mengkritik juga idealisme itu. Kemudian ada rasionalisme, ada yang mengkritik juga rasionalisme itu, ada empirisme dan ada yang mencoba untuk mendamaikannya, Immanuel Kant misalkan begitu. Nah, itu apa? Dinamika pemikiran dalam dunia filsafat ya seperti itu gitu ya. Nah, menurut saya sih komplementer aja sebetulnya. Dalam arti itu kan sebetulnya kapasitas-kapasitas terpendam dalam diri manusia yang digali oleh seorang filsuf. Ya, kekuatan-kekuatan manusia dalam berpikir, dalam merenungkan, dalam berefleksi, ya, lantas diangkat ke dunia akademis menjadi isme-isme semacam itu. Dan itu sebetulnya komplementer. Dan bagi kita, akhirnya mungkin kita diombang-ambingkan oleh isme-isme itu barangkali awalnya. Untuk kita juga bisa memanfaatkan itu menjadi bahan renungan dan akhirnya kita berfilsafat sendiri gitu ya. Kita yang berkewajiban untuk meracik itu semua ya buat kita ya, buat cara berpikir kita, cara kita menghayati kehidupan, cara menghayati kemanusiaan kita, misalkan begitu. Maka ada orang yang fanatik terhadap seorang filsuf tentu, ya nggak apa-apa. Tiba-tiba setelah baca buku yang lain, filsuf yang lain, dia berubah. Menjadi pemuja Nietzsche misalkan. Semula menjadi pemuja Plato misalnya. Itu biasalah dalam konteks pemikiran ya. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita belajar banyak gitu ya, akhirnya kita wajib untuk meracik sendiri, berfilsafat sendiri misalnya. Nah, itu tugas intelektual kita, saya kira. Nah, saya kira itu Mas, itu komplementer ya. Terus yang kedua, bagaimana mempertanggungjawabkan status ilmiah dari intuisi ini gitu ya. Kebenaran, pengetahuan itu kan harus objektif, universal gitu ya. Nah, kalau intuisi kan subjektif sekali gitu ya. Nah, makanya secara status ilmiah itu kan ya tergantung sebetulnya, tergantung
mungkin sekarang tidak terlalu populer. Betul bahwa syukur kita punya Henry Bergson yang yang mencetuskan ide, atau dia mungkin jengah terhadap pengaruh saintisme yang berakar pada rasionalisme dan empirisme, positivisme, itu selalu mendominasi dunia ini, cara berpikir kita sampai sekarang ini, gitu ya, dunia ilmiah kita. Oh, bagian-bagian misteri manusia itu kok nggak digarap. Maka datanglah si Bergson dengan ide mengenai, oh ada intuisi itu. Nah, itu juga berperan besar. Itu seperti, kalau Mas Faruk juga pernah baca, saya kira itu Blaise Pascal itu kan, dia ngomong soal logika hati. Logika hati itu lebih berperan besar daripada rasio malahan, kata Blaise Pascal gitu ya. Padahal dia fisikawan gitu kan. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang menarik. Itu sisi-sisi abu-abu, misteri, nggak hitam putih, tapi menjadi kekuatan kemanusiaan kita. Nah, itu dicoba untuk disadari, dijadikan pemikiran, dijadikan teori, dijadikan isme gitu ya. Nah, sejauh mana status keilmiahannya kalau syaratnya adalah objektif universal. Nah, mungkin untuk dunia modern sekarang ini barangkali itu ya tergantung perjuangan para followers ya. Perjuangan para pemikir modern ini untuk mengangkat ini sebagai sebuah wacana intelektual misalkan begitu. Maka misalnya secara akademik ya perlu diangkat ke dalam bentuk tesis, disertasi doktoral bahkan gitu kan. Nah, ya jadi pengaruh positivisme, empirisme, rasionalisme memang dominan. Itu harus diakui itu. Dan itu mewarnai segala aspek kehidupan ya, dewasa ini. Maka sekolah-sekolah formal kita itu kan umumnya ya terjemahan dari rasio, ya, rasionalitas gitu ya, rasionalitas ilmiah gitu ya. Nah, mana ada mata kuliah intuisi di SD, SMP, SMA besok nggak ada kan, gitu kan. Nah, misalnya, padahal secara filosofis itu kan bagian dari kesadaran manusia dan cukup berperan dalam membimbing kehidupan kita, misalkan begitu. Nah, tergantung pada komunitas ilmuwan, komunitas pemikir, apakah mau mengembangkan ini supaya menjadi mainstream, ya, supaya menjadi mainstream, kayak EQ tadi itu misalnya, gitu ya. Ya ini PR besar sebetulnya, PR besar bagi para pemikir, komunitas ilmuwan untuk mengembangkan ini, intuisi ini, untuk bersanding dengan rasionalisme misalnya begitu. Tapi bahwa sekolah filsafat jalanan misalnya kan ini salah satu juga komunitas yang mencoba untuk men-share, mempopulerkan intuisionisme itu, gitu kan. Nah, ya siapa sih kita di orang kaum kecil, komunitas kecil gitu ya. Tapi ya ini satu upaya gitu. Mencari standar universal dan objektif itu tidak segampang ilmu empiris gitu ya. Ya ilmu empiris juga susah memang gitu ya. Bohlam lampu itu ya, ditemukan oleh Thomas Alva Edison itu kan percobaannya hampir 2000 sekian kali gitu ya, sehingga menjadi sebuah kebenaran listrik bohlam misalnya begitu kan. Eksperimennya beribuan kali gitu ya. Ilmu positif juga susah payah gitu menemukan sebuah kebenaran ilmiah. Apalagi intuisi, wilayah batin yang tidak hitam putih, di mana manusia itu sendiri makhluk yang penuh misteri gitu. Bagaimana menetapkan standar objektif dan universal sehingga intuisi itu menjadi ilmiah. Nah, ini PR besar buat kita semua, saya kira begitu ya. Terus yang ketiga, bahwa seni itu puncak dari peradaban, misalkan begitu. Ya, saya tidak memperdalam ini ya, bagian seni dari Nietzsche, tapi hanya sepintas saja gitu ya. Tapi menurut saya begini ya para filsuf itu ya mencetuskan banyak teori. Apa yang menjadi penting, apa yang menjadi puncak dalam peradaban, dalam kehidupan manusia. Ada yang bilang seni. Auguste Comte bilang, enggak, bukan seni.
tapi ilmu positif, misalkan begitu. Nah, agama, sains, filsafat itu lama-lama menjadi lenyap, diganti sains. Sains sebagai agama. Seni mungkin juga menjadi agama manusia kelak di masa depan, misalkan begitu. Kenapa? Karena seni mewadahi semua aspirasi terdalam dari manusia. Maka dia layak menjadi puncak peradaban, misalkan begitu. Nah, si Hegel lain lagi ngomongnya, puncak peradaban itu apa? Ibaratnya itu roh yang menjelma menjadi apa ya? Menjadi apa namanya? Yaitu agama, seni dan sains itu ya. Tiga-tiganya gitu ya. Nah, ya mereka berhak berteori gitu ya. Berhak berteori puncak dari peradaban itu apa sebetulnya dengan argumentasi masing-masing gitu ya. Ini kan membutuhkan perjuangan. Ini persaingan antar bidang gitu ya. Begitu. Untuk sementara barangkali peradaban kita itu dimotori oleh dan didominasi oleh sains positif misalkan begitu. Untuk sementara menjadi pemenang misalnya. Ya, kita sama-sama untuk mengusung apa kata Nietzsche, apa kata Hegel, apa kata Bersong dengan cara kita masing-masing. Dan itu pekerjaan berat saya kira gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita mencoba untuk itu lewat wacana-wacana kecil semacam ini, saya kira. Itu jawaban saya, Mas Faruk, kira-kira. Mungkin ada tanggapan dari Bang Ferry Faruk? Mungkin hanya satu saja tadi di ujungnya. Apakah si Nietzsche dengan pendapat seperti itu gitu, bahwa pengetahuan itu nanti berakhir di seni, apakah bisa dianggap sebagai intuisionis gitu? Atau yang selama ini kita percayai ya tok sebagai eksistensialis begitu? Apakah seni itu sejajar, kata begitu, bisa disejajarkan dengan misalnya intuisionisme, begitu Mas ya, kira-kira? Ya. Ini Nietzsche-nya, Pak. Nietzsche-nya. Jadi Nietzsche ini kan berpendapat seperti itu. Nah, apakah Nietzsche bisa dianggap juga sebagai salah seorang yang mendukung intuisionisme, atau memang seperti yang selama ini dipercayai orang sebagai eksistensialis yang dia tidak mengakui metafisika gitu kan? Dia mengakui hanya hal-hal yang terindra saja. Berarti kan empirisme begitu. Ya, saya kira kita berhak menempatkan Nietzsche itu seperti Berzong gitu ya. Tidak serta-merta dia hanya didaulat sebagai seorang eksistensialis gitu ya. Ya, seni kan saya kira juga bekerja secara intuitif, imajinatif, tidak semata-mata rasional. Rasio itu alat penerjemah imajinasi dan intuisi seni, misalkan begitu. Maka saya kira Nietzsche juga berhak untuk kurang lebih bisa disejajarkan dalam hal misalkan seperti Berzong, ya, karena wilayah intuisi dan imajinasi seni, misalkan begitu, saya kira itu wilayah-wilayah yang tidak bisa dikapling-kapling seperti wilayah rasional semacam itu. Nah, dalam konteks ini saya kira ya sah-sah saja, Mas, begitu. Tidak semata-mata eksistensialis. Ya. Kira-kira begitu. Terima kasih sekali, Pak. Keren. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, Pak, ini ada yang masih bertanya dari Saudara Yohanes Chandra Manulang. Bagaimana intuisi memahami masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang? Apakah dure itu persis dapat diterjemahkan sebagai waktu? Ya. Yang terakhir
Mungkin saya tadi sempat menjelaskan itu, cuman barangkali perlu dijelaskan lagi gitu ya. Ketika intuisi memandang waktu, itu bentuknya itu waktu psikologis atau duhe disebut begitu ya. Waktu itu ada dua, waktu objektif. Waktu objektif itu waktu yang kita hayati sehari-hari, schedule gitu ya, jadwal atau kronologi gitu ya, dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi dan seterusnya. Itu penghayatan waktu objektif kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi ada dimensi waktu yang lain yang menunjukkan bagaimana intuisi menghayati si waktu itu. Dan ini subjektif memang. Intuisi kan perkara subjektif ya. Jadi waktu dihayati sebagai sebuah proses, katakan saya begitu. Waktu dihayati sebagai waktu kualitatif ya. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan begitu seorang pecandu drug, misalkan begitu, ketika dia menghisap drug itu, dia merasa berada di sebuah ruang dan waktu yang katakan saja yang abadi. Dia ingin menghayati waktu yang begitu panjang. Ya. Dan kata lain, waktu itu diperpanjang berkat rangsangan heroin misalkan gitu. Waktu diperpanjang ya secara psikologis ya oleh drug. Drug itu membawa efek psikologis bahwa waktu itu begitu lama. Nah, makanya orang kecanduan karena ingin menghayati kebahagiaan dalam konteks waktu yang sangat lama, dan itu dimungkinkan oleh drug. Padahal secara objektif efek dari ngisap drug itu hanya 1 jam misalkan gitu. Ketika dokter mengamati ini sebetulnya hanya 1 jam, bagi dia itu lama sekali. Ya. Atau seperti yang ungkapan bahasa sehari-hari, ketika kita menunggu, kita gelisah. Nah, itu waktu yang dihayati secara intuitif atau psikologis, waktu kualitatif. Ya. Nunggu sejam seperti setahun. Ya. Nah, ini perkara menghayati waktu secara intuitif, psikologis. Padahal kita secara objektif hanya 1 jam, tapi rasanya seperti setahun. Dan kita marah sekali ketika teman kita itu datang telat. Gitu kan? Nah, itu dure, gitu ya, dure. Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama malah, lupa lagi teh. Mbak, coba bacaan lagi. Yang pertama itu bagaimana intuisi memahami masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, ini menarik nih, menarik. Itu makanya ada perbedaan persoalan bahasa gitu ya. Intuisi mampu menangkap hakikat realitas. Berarti menangkap realitas itu secara menyeluruh. Maka dia mengatasi ruang dan waktu kalau mau disebut begitu, ya. Ya, saya nggak mengalami itu ya. Mungkin itu pengalaman para sufi, para mistikus ya. Bahasa mereka semacam itu gitu ya. Maka dalam mistik Jawa itu ada ada istilah, mungkin Mas Belo bisa membantu saya, sadurunge winarah itu loh. Apa ya? Ngerti sadurunge winarah. Sekali lagi, Mas. Ngerti tahu sebelum kejadian. Ngerti sadurunge winarah. Ngerti sadurunge winarah. Tahu sebelum kejadian. Ya. Tahu sebelum sesuatu terjadi. Nah, itu kan katakan saja bagian dari kemampuan atau kapasitas intuitif gitu ya. Mengintip masa lalu dan masa depan sekaligus, misalkan begitu. Tahu sebelum terjadi, ngerti sadurunge winarah. Ya. Kata Nostradamus, pernah dengar kata Nostradamus kan? Itu hidup 500 tahun yang lalu. Tapi dia bisa tahu peristiwa 500 tahun kemudian, coba bayangkan. Dan dia hanya salah menafsir satu huruf. Hitler, dia bilang Hisler, hanya salah satu huruf saja. Dalam alfabet itu kan ST itu berdampingan. Dia bilang ada sosok monster nantinya, anggap aja begitu, namanya Hisler. Pokoknya benar, Hitler. Jadi akuratnya itu 99%. Padahal dia hidup 500 tahun yang lalu, coba bayangkan. Aku melihat api berkobar dan korban jatuh di mana-mana, misalkan begitu.
Wah bener Perang Dunia Kedua itu bom meledak di mana-mana kan, sekian ton bom dijatuhkan. Dan dilihat oleh Nostradamus yang hidup 500 tahun yang lalu, gila itu. Itu yang disebut dengan kemampuan intuitif, mengintip, vision kalau bahasa lainnya. Ya, vision misalnya. Mendapatkan visi, penampakan, gambaran tentang masa depan, misalnya begitu. Nah, itu keren sebetulnya kan? Tapi ya itu tadi, seperti dikatakan Mas Faruk itu tadi apa? Ini individual, sulit untuk menjadi pengetahuan umum gitu loh. Hanya 1 orang, 2 orang yang punya pengetahuan semacam itu. Maka sulit statusnya dinaikkan menjadi ilmiah objektif, ya kira-kira begitu. Wah, tapi kan keren kalau kita semua bisa mengetahui masa lalu dan masa depan misalnya dalam situasi sekarang ini. Itu kan keren. Sains belum bisa mencapai pengetahuan yang model gitu kan. Makanya eksklusif nih, ya. Keren, karena keren maka eksklusif gitu ya. Paling kita bilang begitu kan. Nah, atau orang mendapat insight, ya. Insight tertentu tiba-tiba dia merasa kereta akan anjlok, ya. Contohnya benar ibunya yang naik kereta itu keretanya anjlok misalkan begitu. Si anak ini udah ngerasa gitu. Nah, ini menariknya bahwa dia tahu bahwa akan terjadi tapi dia tidak bisa mencegah. Itu orang yang punya kemampuan intuitif atau vision, ya, visi, biasanya tahu tapi tidak bisa mencegah. Itu repot juga. Tahu dia punya insight, vision, kereta itu akan anjlok, akan ada kecelakaan, tapi tidak bisa mencegah ibunya naik kereta itu. Untungnya ibunya selamat, misalnya. Nah, kira-kira begitu. Ya, saya kira saya juga pengen punya pengetahuan yang intuitif, mengatasi ruang dan waktu. Itu keren itu tuh. Iya Pak, keren memang Pak, sama. Tapi masalahnya bisa ditularkan nggak, dipelajari nggak kemampuan-kemampuan semacam ini gitu ya. Mungkin para dukun tertentu barangkali juga ada kan dukun-dukun peramal yang ngeramal jangka pendek jadilah nggak apa-apa gitu kan. Nah itu lumayan tuh ya, misalnya Kak Teresia kan itu kan pergi ke dukun, jodoh saya siapa gitu misalnya gitu kan. Nah dukun tuh bakar kemenyan, kemudian terlihat gambaran cowok kamu itu marganya Manulang, misalkan begitu. Nah, kan keren itu. Nah, jadi, why not? Kenapa ini tidak menjadi ilmiah? Itu yang persoalannya kan, gitu. Hanya orang tertentu saja. Tapi ya itu, kita bisa, kalau kursus pun kursus privat mungkin ya, ke dukun itu kali. Itu. Nah, asal jangan ditanya, nanti Mbah, saya matinya kayak apa? Celoko. Kamu nanti mati ditabrak becak misalnya, itu repot. Itu pertanyaan menarik saya kira. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi atau statement lagi silakan. Baik. Kalau nggak ada sudah selesai. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya. Oh, ini ada lagi Pak dari Bang Yohanes Chandra Manulang lagi. Lalu apa kriteria yang mumpuni sehingga intuisi ditetapkan sebagai sumber pengetahuan tertinggi menurut Bergson? Ya ini susah ini. Ya, apakah ini bisa diklaim sebagai sebuah jenis pengetahuan tertinggi? Ya, ya menurut saya sendiri setelah saya membaca Bergson misalnya begitu, klaim itu sebetulnya tidak ditemukan, gitu ya. Mungkin dia hanya menampilkan begini, ada bagian tertentu dalam diri manusia yang selama ini belum tereksplorasi. Dia mungkin ada jengkel dengan aliran rasionalisme, empirisme yang mendominasi dunia pemikiran filsafat. Ya, yaitu kerjaan filsuf kan ngutak-ngatik manusia, kesadarannya, pemikirannya. Entah ditemukanlah misalnya dimensi intuitif dalam diri manusia yang belum tergali. Ya, mungkin dalam arti komplementer, dalam arti itu ya, kalau positifnya ya komplementer aja. Para empiris ini, para positivis ini
hanya melihat sisi yang tidak adil atau sisi yang timpang dalam diri manusia. Melihat manusia itu harus menyeluruh, ya. Tapi kan para empiris dan positivis kan juga filsuf yang terbatas kemampuannya, periode hidupnya, penelitiannya, sehingga hanya mampu melihat segmen tertentu dari kesadaran manusia. Kita melihatnya seperti itu. Muncul Nietzsche, muncul segala Karl Marx dan seterusnya itu kan akhirnya kita mendapatkan gambaran yang lebih holistik, menyeluruh tentang manusia. Nah, saya kira kita mendapatkannya dalam konteks mungkin komplementer, ya. Tertinggi mungkin bukan juga, ya, karena bayangkan hidup kita tanpa intelektualitas, tanpa rasio, mau apa gitu ya. Kita turun ke taraf misalnya hewani. Hewan itu dijajah oleh dunia benda, ya. Mereka tidak bisa mengkonsep, ya. Dengan rasio kita bisa mengkonsep, ya. Dan akhirnya memanipulasi realitas alam, membuat alam ini sesuai dengan kehendak manusia secara positif, secara manusiawi misalkan. Nah, dalam arti itu mungkin ya cabang-cabang ilmu umumnya tidak bisa mengklaim sendiri sebagai yang terbaik, tertinggi, terhebat. Ya, semua harus saling mengkomplementer, harus saling melengkapi, saya kira itu. Ya. Itu. Begitu, Mas Manulang. Saya boleh? Baik Pak, ada tanggapan mungkin dari Bang Manulang? Bang Yohanes mana? Ada 2 orang. Saya kalau boleh ya. Silakan Bang. Oh ya. Saya mungkin dari sisi yang saya tahu dari dunia pendidikan ya, terkait apa yang disampaikan Pak narasumber tadi. Kan sebetulnya potensi manusia itu kan ada kemampuan indrawi, ada naluri, nurani, juga imajinasi ya di samping intuisi itu. Terus tadi muncul pertanyaan, bagaimana nih cara mempelajarinya? Ya Pak Slamet bercanda ya kalau kita ke dukun tuh hati-hati juga ya. Saya kira di Jalan Nias itu kan ada biara ya. Kita bisa datang menurut saya ke rohaniwan. Gitu. Karena hal-hal yang demikian sebetulnya kalau beliau-beliau yang sudah punya jejak spiritual panjang itu biasanya punya ya pengalaman-pengalaman pribadi. Atau kalau di bela diri misalkan ada Merpati Putih, ya, Satria Nusantara. Jadi ada tempat-tempat yang mungkin lebih aman ya kita untuk datang ya. Jangan ke dukun ya, Bu Teresia nanti ya. Risikonya lebih besar. Iya. Tapi memang pengalaman saya bisa dilatih ya itu. Bisa dilatih. Jadi bagaimana kita punya kepekaan. Apalagi teman-teman kalau di tempat yang apa istilahnya liar itu ya. Itu kadang-kadang kan justru lebih banyak ketulusan, kejujuran ya. Di situ sebenarnya tempat berlatih yang sangat baik. Tinggal nanti bagaimana kita membentengi diri dengan tadi ketulusan, niatan yang baik, itu doa ya. Itu saya kira akan membawa kita kepada sesuatu yang baik di masa depan. Mungkin itu sedikit tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, makanya apa? Ya, itu bisa dipelajari ya. Dalam arti berguru lah, meguru istilahnya itu kan. Ada padepokan-padepokan ilmu positif Ya, lah, Sauli, ilmu-ilmu yang ya. gitu. Di pesantren Ya, juga ada ya. makanya itu menariknya begini, yang dunia kayak gini kan itu rumusannya dialami langsung. Nah gitu loh. Teori universal objektifnya itu mungkin agak sulit untuk dirumuskan. Misalnya Pak Kiai, si mistikus sendiri mungkin tidak bisa merumuskan secara verbal, secara apalah gitu ya. Ini apa sebetulnya gitu ya. Pokoknya kamu ikut aja, kamu meditasi, kamu rasakan gitu ya, dialami gitu ya. Nah, mungkin komunikasinya seperti itu. Maka ada perguruan, ada padepokan gitu ya, yang memberi pelajaran-pelajaran katakanlah mistik semacam ini gitu ya. Itu ya nggak apa-apa sih.
yang penting kita terbuka bahwa ini tidak haram untuk dipelajari, bahkan kita mungkin memancing rasa ingin tahu kita untuk mengetahui, saya kira seperti itu. Ya emang istilah dukun itu terlanjur peyoratif di Indonesia kan, tapi aslinya kan dukun itu kan artinya penyembuh. Nah masalahnya banyak dukun yang dukun matre, dukun cabul dan sebagainya jadi peyoratif ya, maknanya gitu ya. Gitu. Nah, gimana Mbak Teresia? Oke, baik Pak. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Permisi Mbak. Satu lagi. Oh iya, siap. Silakan. Dari Yohanes Chandra Manulang juga. Ya, siap. Silakan. Saya mau tanya Pak, di mana posisi rasionalisme dan empirisme menurut Bergson? Dia kan mengemukakan bahwa intuisi adalah sumber pengetahuan. Jadi rasionalisme dan empirisme itu di mana diposisikan? Terima kasih. Ya, mungkin tidak secara langsung ya. Ini hanya tafsiran sajalah gitu ya. Bergson melihat bahwa dalam perkembangan dunia filsafat gitu ya, dari sejak Descartes, Cartesian gitu ya, Descartes ya, sampai misalnya John Locke misalnya gitu, wacana yang ditampilkan ke permukaan adalah wacana yang mengusung kemampuan manusia yang sifatnya parsial. Ada semacam ketidakadilan intelektual, anggap aja begitu. Ya, karena masa manusia itu hanya dilihat rasionya saja. Masa manusia itu cara dia mengetahui hanya rasio saja. Cara manusia mengetahui hanya inderawi saja. Itu kan sebenarnya tidak adil atau lemah. Maka saya tadi tampilkan kelemahan-kelemahan rasio dan indera menurut Bergson, begitu kan? Di situ sudah ditampilkan kelemahan-kelemahannya. Ya wajar kalau seorang filsuf itu mengusung teorinya sedemikian rupa sehingga merasa bahwa ini yang baik, yang bagus gitu ya. Ya seperti orang jualan kecap lah gitu ya. Kecap pun nomor 1 gitu ya. Nah, tapi kita melihatnya dari sudut sekarang ini, yaitu sebenarnya komplementer gitu ya. Paling tidak secara moderat kita katakan rasionalisme dan empirisme itu ada kelemahan-kelemahannya. Ya. Maka harus dilengkapi dengan kapasitas cara metode mengetahui yang lain yang disebut dengan intuisi. Sebetulnya mungkin sudah kita alami bersama gitu ya, intuisi itu dalam kebudayaan maupun dalam agama gitu ya. Nah, tapi karena dia seorang filsuf, dia merumuskannya ala filsafat misalkan begitu. Nah, persoalannya seperti itu aja, Mas Manulang, semacam itu. Apakah memuaskan atau tidak memuaskan? Kalau enggak ya silakan bertanya kepada arwah Bergson sendiri gitu ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasan yang tadi. Kami mohon maaf jika ada kata yang salah gitu. Penjelasannya mantap Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Tere. Ya, siap, sama-sama. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sebelum kita... Oh, dari siapa? Saya. Dari siapa namanya? Oke. Silakan Kak Okto. Selamat malam, Pak Slamet. Juga selamat malam buat para peminat filsafat dimanapun Anda berada. Malam ini adalah malam Minggu. Intuisi saya mengatakan bahwa kita yang hadir ini, khususnya audiens itu kebanyakan jomblo. Apakah bisa dibenarkan? Wah, ini udah Sarah ini. Oh ya.
Dan itu Iya. benar ya. Jadi menarik membahas intuisionisme ini. Tadi juga Pak Slamet menawarkan agar komunitas ini juga menjadi sarana untuk membedah lebih dalam lagi soal kasus ini. Tentu menarik juga karena rata-rata yang ikut di sini ya anak-anak muda. Ini menarik karena mungkin anak muda ini kan termasuk saya ya, sangat menggebu-gebu soal cinta. Nah, soal cinta ini menarik. Ada yang menitipkan ke saya pertanyaan, dia malu-malu, jadi ya udah soal cinta. Dia punya pacar dan ini teman cewek. Jadi dia punya pacar dan jalan beberapa waktu, kemudian dia merasa bahwa pacarnya ini sudah selingkuh gitu. Nah ini kan saya tanya, kenapa kamu bisa berpikir seperti ini? Ini insting saya nih, mengatakan bahwa dia selingkuh. Nah pertanyaannya, apakah intuisi ini lahir dari bawaan atau memang terbentuk dari keadaan, dan bagaimana kita mengetahui kita memiliki intuisi itu? Iya. Nah, juga yang ketiga, karena rata-rata cewek itu sangat didominasi oleh intuisi, didominasi oleh insting mereka ketika berpacaran. Apakah mereka juga dukun begitu? Terima kasih Pak Slamet. Ya, terima kasih. Nggak yakin apakah sih bisa menjawabnya gitu ya. Jadi, tapi menarik misalnya begini, ketika tahu bahwa pasarnya itu selingkuh, itu anggap aja itu intuisi, bahasa hatinya gitu ya. Apa namanya? Kata batinnya mengatakan bahwa pacarku ini sebenarnya selingkuh gitu ya. Ada kecurigaan gitu ya. Nah, ini bahasa batin, bahasa hatinya. Nah, tapi bahasa hati, bahasa batin atau intuisi itu juga dia mengendus paling tidak informasi awal atau tanda-tanda awal, gitu kan? Tanda-tanda awal. Mungkin samar-samar gitu ya, samar-samar. Nah, itulah memang itu kerjaan apa kapasitas intuisi ya. Dia menangkap yang samar-samar ya. Nah, karena itu kemudian harus dilengkapi oleh rasio. Rasio akhirnya menganalisa, meneliti, ya, cek Instagramnya, cek chatnya di WhatsApp misalnya begitu. Nah ini pemikiran analitik masuk, ya, pemikiran analitik rasio masuk di situ, kan, meneliti, menganalisa, ya, medsosnya. Nah itu maksudnya, ya, apa namanya, kecurigaan, kata begitu itu bahasa hati, gitu ya. Tapi ada informasi awal, gerak-gerik tubuhnya barangkali juga perhatiannya mulai berkurang barangkali juga. Nah, itu kan kata hati, bahasa hati. Nah, rasio mengecek lewat medsos, menganalisa. Ya, kira-kira gitu cara kerjanya. Yang kedua, itu aku tuh suka lupa kalau misalnya pertanyaan 3 biji itu. Ingatnya cuma satu. Yang kedua apa tadi? Coba diingetin. Apakah perasaan cewek itu sama dengan dukun gitu ya? Kalau nggak salah. Ya, ya. Oke, ya. Ya, ilmu psikologi memang membuktikan bahwa wanita itu dunia rasawinya, dunia perasaannya lebih berbicara, katakan saja, ketimbang rasio. Kalau laki-laki itu terlalu rasional, gitu ya. Ya, saya kira, ya, kan ini kan hasil penelitian, ya. Bisa kita akui itu sebagai sebuah kebenaran. Perasaan cewek itu lebih hidup ketimbang laki-laki. Laki-laki itu rasional, misalnya gitu. Tapi ini sekali lagi itu komplementer.
gitu kan? Justru laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi, satu pakai rasio, satu pakai rasa. Memang begitulah cara menjalani kehidupan atau memahami kehidupan ini, gitu ya. Nah, itu mungkin yang disebut dengan hakikat realitas ada, dan adanya itu adalah untuk saling melengkapi pemahaman dan pengetahuan kita tentang kehidupan agar lebih utuh, kira-kira begitu. Nah, ya mungkin secara spesifik agak beda lah dengan dukun gitu ya, dengan dukun. Dukun itu pakai intuisi apa ya? Saya nggak tahu lah. Mungkin silahkan nanti Bang Manulang bisa mengangkatnya dalam penelitian, misalnya. Dukun itu kalau apa namanya merasa sesuatu itu apa persisnya, ya. Nah, silakan diteliti. Buat tulisan artikel perbedaan wanita dan dukun, perbedaan perasaan perempuan dan dukun, misalnya gitu. Nah, itu artikel yang menarik tuh, tempel di majalah PMKRI misalkan, kayak gitu. Udah ya pertanyaannya atau bagaimana? Bagaimana Bang Okto? Iya, menarik. Tadi ada yang bilang kalau cewek itu bukan dukun berarti anaknya Mbak Dukun. Gitu. Udah, terima kasih Pak Slamet. Keren. Ya, sama-sama. Mungkin sudahi saja kali ya pertanyaan untuk. Jadi sebelum kita menutup diskusi pada malam hari ini, saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, intuisionisme adalah suatu aliran filsafat yang menganggap adanya satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Tokoh aliran ini salah satunya adalah Henry Bergson. Intuisionisme biasanya itu selalu tidak berdebat lah intinya dengan paham rasionalisme. Dilihat dari sisi etimologi, intuisi itu berarti kata hati atau bisikan hati. Ada beberapa konsepnya, yaitu salah satunya mata batin, tidak selalu logis, dan bekerja secara anlinear. Lalu, intuisi sebagai sumber pengetahuan, menurut filsuf Henry Bergson, intelektual manusia untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Di balik kelebihan tersebut ada kelemahan. Kelemahan dari sisi pengetahuan indera adalah salah satunya selalu berubah-ubah. Sedangkan dari sisi akal budi, kelemahannya adalah tidak stabil, hanya mampu memahami bagian tertentu atau tidak secara menyeluruh. Lalu, ada dua jenis pengetahuan menurut Bergson, yaitu pengetahuan mengenai dan pengetahuan tentang. Pengetahuan yang pertama itu jenisnya pengetahuan diskursif, yang dihasilkan sebagai terjemahan dari realitas. Lalu pengetahuan kedua itu pengetahuan secara langsung, karena diperoleh secara langsung. Lalu intuisi dan kesadaran mistik. Intuisi dan kesadaran mistik itu berarti bersatu dengan kesadaran akan adanya Tuhan dan alam semesta. Lalu intuisi ini pemahamannya itu tentang hakikat realitas, non-dualistik dan bersifat abadi. Filsuf Bertrand Russell memahami intuisi dan kesadaran mistik ini, yaitu keyakinan intuisi dan pemahaman batin adalah bagian dari metode pengetahuan. Yang terakhir itu adalah mengenai kritik. Kritik di sini adalah pengetahuan intuisi yang sulit diukur, biasanya itu disebut sebagai pengetahuan
subjektivisme radikal. Kritik itu pengetahuannya bersifat langsung, tapi tidak setiap orang mempunyai pengalaman yang sama. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Yang terakhir, terima kasih kepada Pak Slamet selaku pemantik diskusi kita pada malam hari ini dan teman-teman yang sudah setia dari awal, pertengahan sampai akhir mengikuti diskusi kita malam hari ini. Ya. Sebagai terakhiran kita foto bersama dulu kali ya. Pak Slamet. Oh, ada yang mau bicara, silahkan. Sebentar ya. Begini Pak, kami kan sekarang mahasiswa sedang menyusun skripsi Pak. Ya. Jadi ada seorang teman saya ini yang di samping saya, yang baju hijau, dia Yohanes Chandra Manulang namanya. Gitu. Ya. Mau menanya Bapak, apa buku yang recommended untuk membahas intuisi menurut Henry Bergson ini jika dibahas dalam skripsi begitu Pak? Oke, nanti tak cariin ya. Cariin, kalau misalnya udah ada nanti saya kontaknya ke siapa? Ke Mbak Teresia atau ke Mbak siapa lagi? Mbak Okto. Mas Okto. Gitu ya. Siap, nanti dikirim ya Bang Chandra. Ya, nanti saya kontaknya dengan Okto ya. Balik. Ya. Oke. Ya, baik. siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama dulu via virtual. Silakan di open cam-nya masing-masing. Belum Pak, udah gini aja. Mana sih ini, di mana? Share screen. Apa sih? Sabar ya. Sabar ya guys. Atau hostnya. Dihitung. Dari Katri mungkin hostnya, selaku host diskusi kita pada malam hari ini bisa membantu. Bagaimana Katri bisa membantu untuk foto kita berfoto apa sih? Oke, jadi teman-teman yang terkasih dan yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, tolong dulu hidupkan videonya supaya nanti kita bisa share di media sosial kita. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Kalau 2 minggu lagi itu Immanuel Kant ya, Mbak ya? Siap. Baik. Oke, teman-teman. Terima kasih semua ya. lagi Oke, teman-teman baik. semua dan Pak Slamet. Sampai malam. Terima kasih, selamat malam. Iya. Selamat malam. Iya. Selamat malam Pak Sugeng. Siap.